Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfabel Putra Asmoro dengan NPM 1701100220019. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai statistika menurut pandangan dan dalam bidang kerja ahli administrasi publik. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan nanti, teman-teman yang menonton akan mendapat wawasan lebih luas mengenai ilmu statistika menurut pandangan dalam bidang lain. Selamat menikmati. Yang pertama ada apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari sebuah data. Dalam pengertian praktis, statistika digunakan untuk memahami data dalam berbagai konteks, baik itu untuk kepentingan ilmiah, sosial, maupun administratif. Statistika memiliki dua cabang utama. Yang pertama itu ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif berfungsi untuk menggambarkan dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, dan ukuran numerik. Misalnya, rata-rata, median, modus, dan variasi. Untuk contohnya adalah melaporkan data penduduk dalam bentuk statistik demografi. Kedua ada statistika inferensial, yang mana digunakan untuk membuat prediksi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Cabang ini melibatkan analisis probabilitas, pengujian hipotesis, dan pembuatan model statistik. Untuk contohnya, itu ada menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan survei sampel. Statistika adalah alat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan administrasi publik, untuk memahami dan mengelola data secara efektif. Mengapa statistika itu penting? Untuk yang pertama, mengapa statistika itu penting? Untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Di era modern ini, keputusan yang dibuat berdasarkan data lebih dipercaya karena mempengaruhi pengaruh intuisi atau bias pribadi. Statistika menyediakan alat untuk menganalisis data dengan metode yang objektif dan sistematis. Untuk contohnya, dalam pemerintahan, data statistik mengenai tingkat pengangguran membantu menentukan program pelatihan kerja yang sesuai dengan masyarakat. Untuk dampaknya, efektivitas kebijakan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Untuk yang kedua, memahami pola dan tren. Statistika memungkinkan identifikasi pola dan tren yang tersembunyi di dalam data besar atau yang bisa kita sebut big data. Pola ini memberikan wawasan penting untuk prediksi dan strategi jangka panjang. Untuk contohnya sendiri, tren peningkatan populasi di suatu wilayah dapat memandu pemerintah untuk merencanakan infrastruktur seperti perumahan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak dari penggunaan statistika dalam memahami pola dan tren yaitu dengan memahami tren, organisasi dapat mempersiapkan langkah antisipatif sebelum masalah muncul. Untuk yang ketiga itu ada untuk mengendalikan dan mengelola risiko. Statistika membantu menganalisis risiko dalam berbagai konteks seperti keuangan, pembangunan infrastruktur, atau kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan model probabilitas, kita dapat memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampaknya. Untuk contohnya dalam mitigasi bencana, analisis statistika data cuaca membantu memprediksi kemungkinan banjir sehingga pemerintah dapat mempersiapkan tindakan pencegahan seperti peringatan dini atau pembangunan tanggul. Dampaknya dari penggunaan ini adalah risiko dapat diminimalkan dan kerugian potensial dapat dikurangi. Untuk selanjutnya ada untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Analisis statistik membantu organisasi mengidentifikasi proses yang tidak efisien dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Untuk contohnya, dalam sektor kesehatan, data statistik mengenai waktu tunggu pasien yang sakit dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem pelayanan. Dampak dari penggunaan statistika dalam bidang ini adalah proses operasional menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan memberikan kepuasan yang lebih besar kepada masyarakat. Untuk selanjutnya ada memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan. Kebijakan dalam administrasi publik yang didasarkan pada statistik cenderung lebih relevan karena didukung oleh data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk contohnya itu ada pemerintah menggunakan statistik pendapatan rumah tangga untuk menentukan tingkat upah minimum regional atau UMR. Dampak penggunaan statistika dalam bidang ini yaitu kebijakan yang berbasis data lebih adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk yang terakhir, itu mendukung inovasi dan penelitian.
Statistika sendiri mendorong inovasi dengan membantu memahami hasil eksperimen atau penelitian. Dalam dunia penelitian, statistika digunakan untuk menguji hipotesis, mengukur hasil, dan memberikan validasi terhadap teori baru. Untuk contohnya dalam administrasi publik, yaitu peneliti menggunakan analisis statistik untuk menentukan efektivitas vaksin baru. Dampak dari penggunaan statistika dalam bidang ini yaitu penemuan baru lebih teruji dan memiliki dasar yang kuat untuk diimplementasikan secara luas. Selanjutnya ada pandangan administrasi publik terhadap statistika. Dalam administrasi publik, statistika dipandang sebagai alat strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut good governance. Beberapa pandangan yang berkembang meliputi: pertama, sebagai basis kebijakan. Statistika membantu administrasi publik dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Data statistik memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi seperti tingkat kemiskinan atau kualitas pelayanan publik. Yang kedua ada pengukuran kinerja pemerintahan. Statistika digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program atau layanan publik seperti dalam evaluasi kinerja program pembangunan daerah. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi. Penggunaan statistika dalam pelaporan publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya melalui publikasi data statistik oleh BPS atau yang biasa disebut Badan Pusat Statistik. Yang keempat ada perencanaan strategis. Administrasi publik menggunakan statistika untuk perencanaan jangka pendek dan panjang seperti proyeksi anggaran atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja sektor publik. Selanjutnya ada kegunaan statistik dalam administrasi publik. Statistika memiliki berbagai kegunaan dalam administrasi publik, di antaranya yang pertama, perencanaan dan kebijakan, mana pemerintah menggunakan data statistik untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu program Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk yang kedua ada untuk pemantauan dan evaluasi program. Statistika memungkinkan pemantauan hasil program pemerintah seperti tingkat keberhasilan program bantuan sosial atau pengurangan angka pengangguran. Yang ketiga ada distribusi sumber daya. Data statistik membantu menentukan alokasi sumber daya yang efisien, misalnya alokasi dana desa berdasarkan penduduk dan tingkat kemiskinan. Untuk yang terakhir itu ada prediksi dan proyeksi. Statistika digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan seperti kebutuhan energi, air bersih, atau infrastruktur berdasarkan tren yang terjadi saat ini. Dan selanjutnya ada implementasi statistika dalam administrasi publik. Implementasi statistika dalam administrasi publik melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Administrasi publik mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti sensus penduduk, survei sosial, atau laporan instansi terkait. Data ini menjadi dasar data analisis statistik. Yang kedua, analisis dan interpretasi data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memahami pola dan trennya. Contohnya adalah analisis statistik singkat kemiskinan untuk menentukan area prioritas pembangunan. Untuk yang selanjutnya itu penyusunan kebijakan berbasis data. Hasil analisis statistik tadi diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berbasis bukti atau yang biasa disebut evidence-based policy. Contohnya yaitu kebijakan subsidi pendidikan berdasarkan data statistik anak putus sekolah. Dan yang keempat itu pelaporan dan transparansi. Data statistik yang diolah dipublikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas, seperti laporan statistik tahunan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu pengawasan dan evaluasi. Statistika juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Contohnya yaitu evaluasi program persentase kemiskinan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah statistika adalah alat penting dalam administrasi publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan penggunaan statistika yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengelola sumber daya secara efisien. Dan untuk statistika ini sendiri sebenarnya tidak hanya berlaku di administrasi publik saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, statistika sendiri dapat digunakan di berbagai bidang, yaitu mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Ilmu dari statistika ini sendiri pun sangatlah luas, dan dari teman-teman yang sudah menonton penjelasan saya, semoga dapat membuka wawasan untuk menggunakan statistika dalam kehidupan teman-teman sehari-hari.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.